Yesus, kami Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur masih boleh berkumpul di malam yang indah ini, dan terima kasih Tuhan karena anugerah beribadah bersama-sama di Zoom CLCC. Kita percaya Tuhan telah hadir di sini dan melawat kita semua. Berapa Amin. banyak saudara yang percaya dan siap menerima pertolongan Tuhan, Yes. kuasa, mujizat, dan kesembuhan. Lambaikan tangan. Amin. Ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib terjadi di hari ini. Yes. Semua yang hadir saat ini sudah menerimanya. Amin. Sudah menerimanya. Amin. 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 Dan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Praise God. Amin. Dan sekarang kami akan beritahukan yang bertugas di malam hari ini, yaitu ada Pak John? Ya, ini sebentar saya tampilkan ya. Oke. Oh, sebentar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya. Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Oke. Oh, my Lord. Laat maar eens staan straks maar. Drinken Ya. maar yang benar. Oke. Ya, sebentar. Ini oke. Ya. Oke. Ya. Ya, silakan Bu Rosalin. Belum ada. Ya, muncul Belum. di depan. Belum. Ya. Ya, bisa kelihatan ya? Belum Pak John. Ya, sekarang. Ya, sekarang. Susunan acara ibadat gereja CLCC yaitu hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 20 PM di Hong Kong dan pukul 13 PM di Jerman atau Nederland. Host Ibu Rosalin saya sendiri dari Jerman, dan kedua worship leader pembicara Pastor John Sarbunan MA dari Kediri, Praise and Worship, dan ketiga doa profetik oleh Ibu Jin Liang, dan 4 pengumuman Bapak Bruri Tikualo dari Jerman, dan 5 doa berkat Pastor John Sarbunan MA dari Kediri, dan ke-6 selesai. Mari kita mulai ibadah ini dengan memuji dan menyembah dan mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh Gembala kami Pastor John Sarbunan MA dari Kediri yang luar biasa. Dan sebelumnya mari kita satu dalam doa. Selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Ya Yesus. Kami bersyukur karena kemurahan Tuhan kami boleh bertemu, menyapa satu dengan yang lain. Nggak ada suara Pak Jo. Oh iya, sebentar Bros. Ini ada sedikit terkendala di masalah signal ya. Saya lagi atur dia dulu. Oh oke. Ya, jadi oke teman-teman. Ini bentar ya. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan sekali lagi. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan selagi. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa.
Ku Ku mau mau selalu selalu menyenangkan menyenangkan hatimu. hatimu, Ku mau mau selalu selalu menyenangkan menyenangkan hatimu. hatimu. Amin ya, kita mau menyenangkan hati Tuhan malam ini karena Tuhan begitu luar biasa ya di dalam kehidupan kita semua pada malam hari ini. Oke, baiklah saudara-saudara sekalian, saya percaya bahwa ada sesuatu yang ajaib dan dahsyat yang Tuhan mau berikan kepada kita semua di malam ini. Katakan amin ya. Kita akan sebentar siapkan hati kita untuk kita mau menaikkan satu pujian bagi Tuhan ya. Puji Tuhan. Mungkin Ko Hendy, saya minta tolong bisa ceritakan sebentar tadi bagaimana keadaan perjalanan tadi ke Pondok Chandra. Apakah ada kesulitan? Puji Tuhan nggak ada Pak Pendeta, nggak ada, lancar semua, Oh, lancar semua ya. lancar semua. Oke. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Jadi tidak macet ya. Enggak, sama sekali enggak. Tadi lewat atas apa lewat bawah? Tadi lewat atas. Oh, iya. Ya, Oke. iya. Baik. Iya. Ya, puji Tuhan ya. Oh, puji Tuhan, Ya. John. Ya. Tadi pulang sama Cifung di Enggak, tadi Cifung sama temennya, sama yang jadi Oh, hari iya. berdua Oh. gitu, Pak Oh Pendeta. ya, sama temannya ya, Ci Erna tadi. Ya. Oke. Ya. Ya, luar biasa ya. Oh, tadi Cifung berangkat sama-sama Ko Hendy waktu datang ya. Iya, betul. Berangkatnya sama Andi. Oke, tapi Gitu, pulangnya Pak sama Pendeta, temannya ya. John. Oke, ya, puji Tuhan, Iya, terima pulang kasih. Cipung, kata Cipung mau sama temannya aja, kata kayak gitu. Jadi Andi berdua pulangnya sama Angel. Gitu, Iya. Angel ya. Oke, tapi upamu besar loh. Kamu antar orang saudara seiman ya untuk datang beribadah. Artinya membantu Amin. dia ya. Mungkin dia mengalami kesulitan dalam transportasi, itu upamu besar itu. Amin. Ya. Amin. Oke, Terima kasih. saya dulu pelayanan seperti itu ya. Suka jemput orang waktu itu berapa tahun yang lalu. Dan saya percaya semua itu Tuhan perhitungkan ya. Jeripaya tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Amin ya. Maka kita tetap semangat ya. Bahwa Amin, Tuhan pasti, perhitungkan Pak semua John. jeripayamu. Amin. Ya, tidak akan pernah Amin. sia-sia. Kita menabur kebaikan, Amin. kita menuai kebaikan. Kita menabur yang terbaik, Amin. kita juga menuai yang terbaik. Amin. Apalagi kalau kita menabur yang jelek-jelek, kita akan menuai yang begitu juga. Orang nanam padi, tumbuh padi. Orang nanam jagung, tumbuh jagung. Dia akan menikmati apa yang dia tanam, yang dia tabur ya. Nah, malam ini juga kita beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dengan kesetiaan. Kita pun akan menuai hasilnya ya. Kita akan menikmati hasilnya, bukan siapa-siapa, tapi diri kita sendiri. Oke, baiklah teman-teman sekalian, mari kita siapkan hati kita ya. Kita mau pujikan satu pujian bagi Tuhan. Yesus adalah kebenaran kita semua. Amin ya. Dan kebenaran itulah yang memerdekakan kita semua. Oke, bagi yang baru bergabung, puji Tuhan ya, saya ucapkan selamat datang. Dan kita semua yang sudah datang dan hadir, mari kita siapkan hati kita untuk kita pujikan. Kita mau hidup untuk Tuhan ya. Tidak ada yang lain kecuali Yesus. Kita mau hidup untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Oke, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Haleluya. Yesus, dia adalah kebenaran kita. Kita pujikan pujian ini sama-sama. Amin. Terima kasih Yesus, kami sungguh mengagumi Engkau di malam hari ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, mari kita akan pujikan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Sungguh Engkau Tuhan adalah kebenaran kami, kebenaran yang menyelamatkan kami ya Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau malam ini. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikan dan pengharapan
ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus kebenaran kami, ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh, kalau ku hidup bagimu, mataku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, kepadamu kami berseru, kami datang sujud dan menyembah. Tuhan, perisai kami Tuhan. Haleluya, bahwa kami lebih dekat, semakin melekat dengan Tuhan, dan sujud menyembah di hadapan-Mu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, haleluya. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Engkau sungguh baik ya Tuhan. Terima Stop, kasih. jangan digaruk. Efeknya bisa Oke, kita akan naikkan satu pujian lagi sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan ya Have di you malam sure hari ini. that one of the most Haleluya. trending Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh indah. Kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya. Oke, kita akan coba nyanyikan lagu ini ya. Haleluya. Terima kasih buat pengorbanan-Mu ya Tuhan. Numbuki
yang jauh tanpa kayu salib, lambang untuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota gelap milikku. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu telah mati bagi segala dosa kita semua. Ku setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Meski gitu, Pak Jong tuh sayang sama Tuhan, nyanyi sembarang itu. Kelak ku dibawa pergi, ku tempat kemuliaannya. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba salib itu ku rangkul teguh dan mahkota gelap milikku. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu rangkul teguh hingga mahkota gelap milikku dan mahkota gelap milikku. Haleluya. Mari kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Praise the Lord. Tuhan berkati kita sekalian ya. Ini lagu yang sangat indah menurut saya, Bapak Ibu sekalian ya. Lagu ini Tuhan. sesuatu ya, dia hits beberapa tahun. Berapa tahun yang lalu lagu ini, puji Tuhan. Suaranya hilang. Pasianto ya, Pasianto ya, Liminto. Apa ini Koanto ya? Selamat bergabung Koanto, sudah bersama dengan kita ya malam hari ini, luar biasa. Ya, selamat malam juga Cifung dan Cierna ya, ada di sana dan Terima kasih. ya Bu Sandra juga bersama kita. Ya, Cifung. Selamat malam. Selamat malam Cierna, puji Tuhan. Apa yang Cifung rasakan tadi waktu kita menyembah tadi di dalam lawatan Tuhan ya? Iya, puji Tuhan lah Pak Pendeta John. Pendeta John. Ya, puji Tuhan kita bisa merasakan hadirnya Roh Kudus memang. Karena waktu itu kan memang lagi
lagi kita ini kadang-kadang kan seperti itu ya, naik turun kalau iman toh. Tapi Ya, kalau waktu didoakan itu ya rasanya beban-beban itu terlepas gitu. amin. Karena kan saya juga apa istilahnya kan biasanya kan sama sama Erna Ya, juga Pak Pendeta. Ya karena Erna sekarang ini kan bertiga, sekarang hari ini bertiga sama si Yeti. Nah, itu Tuhan punya rencana. Nanti oh Pak Pendeta Cieti. doakan Yeti ini untuk mencari jiwa ini. Heeh. Oke, luar biasa Kita ya. bersama-sama bersatu. Sudah sekarang ini aku bilang Yeti, ayolah kita merangkul untuk mencari jiwa hidup ini loh di tangan Tuhan kan. Jadi apapun yang Tuhan berikan itu Tuhan kan bilang begini firman-Nya, pergi beritakan Injilku, aku menyertai kamu Yes, sampai kesudahan alam, sampai rambutmu putih, aku menggendong kamu. Lah ini kadang-kadang amin. kita lupa. Makanya Tuhan itu kalau kita sudah diselamatkan, itu kita ini sudah diselamatkan, nggak boleh egois, kepingin diri kita yang diselamatkan. Tapi lihat saudara yang lain yang merasa terbelenggu, yang merasa tertindas dan banyak kepahitan-kepahitan, itu harus juga diselamatkan. Makanya saya merasa bersyukur ya kenal Pak Pendeta John. Di situ saya diubahkan Tuhan melalui Pak Pendeta ini supaya kita bisa ini, bisa berakar ya di dalam kasih tadi. Jadi kasih itu ya Yesus sendiri. Jadi kalau kita bersama-sama, saya kalau sama Erna memang saya akui ya, Erna ini membuka jalan. Ya, Kadang-kadang amin. saya ditemuin teman-temannya, terus kebetulan ini hari kok ketemu Yeti ya. Berarti Ya, Tuhan punya rencana apa? Kita kan nggak tahu, Pak Pendeta. Yang pasti saya mau gitu. Saya mau untuk merangkul jiwa-jiwa dan banyak amin. lagi kemarin saya sudah dikasih jiwa-jiwa yang dari Konggocu, tapi belum saya review dulu karena gini, dia itu belum ngerti. Cuma saya kasih ayat-ayat aja. Lah dia kan satu kali kan ada masalah kan bisa ngobrol. Tapi coba ngakunya gimana aku tuh gini-gini. Nah, itu sudah kita masuk dalamnya, sudah mulai. Udah 3 hari itu habis Pak Pendeta John doakan, Ya, malamnya itu saya ketemu mereka. Kemarin dulu didoakan ketemu mereka, saya bilang ya sebentar, nanti kamu Pak Pendeta John doakan aja sama semua yang di sini. Semoga banyak jiwa yang diselamatkan. Karena hari-hari ini mereka butuh Tuhan semua. Butuh Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan kita ini nggak bisa apapun gitu loh. Nggak bisa jalan. Nggak bisa nafas. Rasanya tuh beban itu ya itu loh Pak Pendeta John. Nah, sekalipun ada tantangan ya. Seperti iblis itu ya nggak mau kalau kita ini nganu jiwa. Tapi kita harus. Kita lawan. Pak Pendeta, kita harus melawannya. Terima kasih Pak Pendeta John. Tuhan berkati. praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Oke, mari arahkan tangan di depan layar monitor. Oh, haleluya. Selamat malam, Ko Anto ya. Tuhan punya rencana besar atas hidupmu. Tuhan melukis engkau di telapak tangannya dan Tuhan katakan engkau berharga di mataku. Dan Tuhan bilang jangan ingat-ingat lagi yang lalu biarlah berlalu. Sekarang fokus, lihat sesuatu depan sedang Tuhan sediakan. Jangan susah hatimu, Tuhan tahu sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang suami, engkau mengalami banyak beban berat. Dan Tuhan akan pulihkan engkau, Tuhan akan menolong engkau. Beban yang ada di pundakmu akan satu persatu akan terurai, satu persatu akan terselesaikan. Kuatkan hatimu, Ko Anto, karena Tuhan punya rencana besar atas hidupmu. Mari Tuhan berkati Ko Anto malam hari ini bersama istri anaknya. Dimanapun engkau berada, kuasa Tuhan menjamah engkau malam ini. Dalam nama Yesus. Kita arahkan tangan Cifung dan teman-temannya, Ci Erna, dan juga Bu Yeti. Dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan hampiri engkau bertiga di dalam nama Yesus. Api Tuhan sedang turun atasmu. Ada kobaran-kobaran api Roh Kudus sementara membara di hatimu. Dan itu adalah panggilan sorga bagimu, membuat engkau akan melihat jiwa-jiwa yang terbelenggu. Tuhan akan lepaskan mereka melalui engkau. Orang-orang yang terluka hatinya, Tuhan sedang sembuhkan mereka melalui engkau dalam nama Yesus. Bersiaplah, jangan takut, jangan khawatir. Berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau punya pengharapan dalam Yesus. Dan pengharapan tidak akan pernah mengecewakan. Mari Tuhan menolong Cifung, Ci Erna, dan Bu Yeti. Malam hari ini kami percaya semua yang hadir malam ini, pria dan wanita, keluarga Pak Bruri bersama Bu Rosalind dan Ibu Sandra di Jerman, dan semua yang ada di Indonesia, Ibu Marta, Pak Lubis, Bu Siang Liang, Pak Hendy bersama dengan Ibu Angel yang akan menikah di bulan Maret ini. Tuhan akan menyertai kalian. Juga untuk Pak Frans Angki Kuara Emerin di Kota Bekasi, dan Ibu Meliawati, Ibu Sinta, semuanya dalam rencana Tuhan.
Aku berkata malam ini ada keajaiban Tuhan yang akan engkau alami. Bahkan mujizat-mujizat keuangan yang belum pernah engkau lihat, engkau akan melihat itu. Asal engkau tahu bahwa Yesus adalah di atas segala-galanya. Orang dunia mencari kekayaan, mereka mencari uang. Tapi engkau yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kekayaan, uang, harta, Tuhan akan tambahkan dalam hidupmu. Jangan takut. Hidupmu bukan ditentukan dari apa kata orang, bukan ditentukan dari uang, bukan dari harta, tapi hidupmu ditentukan dari apa kata Tuhan, dari apa kata firman. Mari Tuhan, malam ini hati kami merindukan Engkau ya Tuhan. Sampaikan isi hatimu ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami ini siap mendengar. Dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya, bersama-sama katakan, amin. Haleluya. Oke, kita akan berdoa ya. Nanti tanggal 17 kita akan ketemu di Surabaya dalam ibadah tatap muka lagi onsite dalam sebuah lawatan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan ini pas momennya Imlek. Jadi nanti semua yang hadir di sana, Bapak Ibu, nanti pakai kostum warna merah ya. Oke, kita mau menikmati hadirat Tuhan dalam momen Imlek ini ya. Dan teman-teman yang di luar Surabaya, di luar Jawa negeri, Bapak Ibu bisa ikut lewat Zoom ya. Kita akan buka untuk Zoom. Dan tadi saya lihat beberapa teman-teman yang ikut lewat Zoom dan dia WA saya, Pak, terima kasih untuk khotbah pengajarannya, untuk hadirat Tuhan yang begitu luar biasa, untuk kesaksian teman-teman yang merasakan hadirat Tuhan ya. Dia tadi WA saya seperti itu dan dia tanya kira-kira kapan ada Pak. Saya ajak teman saya untuk ikut dalam kebaktian itu. Saya bilang oke, nanti tanggal 17 bulan Februari ini. Kebetulan 17 ini ada momen untuk Valentine dan juga momen untuk Imlek ya. Nah, mari kita mensyukuri anugerah Tuhan di malam hari ini. Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, mungkin Bu Rosalin, apakah memungkinkan untuk Ibu bisa perdengarkan firman? Iya, bisa Pak John. Oke, baiklah. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Oke, saya lihat kok Anto sudah berapa kali ya ikut kebaktian, cuma saya lihat namanya Pak Sianto Liminto ya. Jadi hari ini saya senang sekali sudah bisa kenalan sama Ko Anto ya, luar biasa. Oke, puji Tuhan ya, salam Ko Anto buat istri ya di sana. Oke, mari teman-teman kita akan lihat sebuah renungan firman Tuhan di malam hari ini. Haleluya. Sebuah renungan firman Tuhan yaitu dalam sorotan tema kita, kemuliaan Allah dalam kebenaran. Katakan dalam kebenaran. Mari coba saudara renungkan, kita bertanya demikian, apakah ada kemuliaan Allah di dalam ketidakbenaran atau di dalam kejahatan atau dosa atau kesalahan? Apakah ada kemuliaan Allah? Jawabannya tidak akan ada. Kemuliaan Allah hanya ada di dalam kebenaran. Dan apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Ya, makanya orang Kristen yang banyak dengar firman Tuhan, hidupnya akan semakin diperbaharui dan semakin benar, saudaraku. Yang dulu nggak benar, sekarang jadi benar. Amin, saudaraku. Yang dulunya nggak karu-karuan, sekarang di bawah Tuhan, disempurnakan. Makin hari, makin benar-benar hidup berkenan di hati Tuhan. Ya, ini dia, saudaraku. Tema kita malam ini, kemuliaan Allah dalam kebenaran. Kita lihat dulu nats Alkitab kita, Mazmur 17 ayat yang ke-15. Mike bisa dibuka, Bro Salim? Ya, nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Mazmur 17 ayat 15. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Amin. Amin. Haleluya. Ini yang dikatakan oleh Raja Daud, tetapi aku, bukan dia, bukan mereka, aku pribadi. Ya, Bapak Ibu sekalian, engkau datang pada Tuhan itu pribadimu dengan Tuhan, bukan orang lain tapi pribadimu. Tetapi aku dalam apa? Dalam kebenaran. Tadi saya sudah katakan, apa itu kebenaran? Firman Tuhan. Dan siapa itu kebenaran? Yesus Kristus adalah kebenaran. Tadi pujian kita nyanyikan, Yesus kau kebenaran. Ya, itu ayatnya Yohanes 14 ayat 6. Dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Wajah siapa yang kita pandang? Wajah Tuhan. Kalau kau memandang wajah
si A dan si B mungkin mengecewakan, menyedihkan, menjengkelkan, membuat engkau terluka, membuat engkau sakit hati, membuat engkau dalam keadaan rasanya sudah penuh kemarahan, kebencian, karena wajah yang saudara lihat itu benar-benar mempengaruhi apa yang engkau pikirkan, apa yang engkau rasakan. Tapi kalau engkau memandang wajah Tuhan, oh, saya percaya hatimu yang susah tidak susah lagi. Hatimu yang sedih tidak sedih lagi. Hatimu yang takut dan khawatir tidak takut dan khawatir lagi. Kenapa? Karena engkau memandang wajah Tuhan. Wajah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Ada sekinah glory, haleluya. Dan wajah yang penuh dengan kasih dan sayang. Dan wajah itu yang sedang menatapmu. Dan dia berkata kepada saudara saya malam ini, aku mengasihimu. Suami tidak mengasihimu, Tuhan mengasihimu. Istri tidak mengasihimu, Tuhan mengasihimu. Anak tidak mengasihimu, Tuhan mengasihimu. Orang tua, menantu, mertua tidak mengasihimu, Tuhan mengasihimu. Amin, saudaraku. Jadi ketika engkau memandang wajah Tuhan, engkau terhibur hatimu, engkau tidak susah, engkau tidak sedih, Bapak Ibu sekalian. Ada banyak orang menjadi susah, menjadi sedih, menjadi kecewa, menjadi sakit hati, menjadi kepahitan, menjadi hidup penuh dengan kemarahan, kebencian. Kenapa? Karena dia lupa memandang wajah Tuhan. Dia lupa untuk melihat rupa daripada Tuhan. Sosangkasan Tuhan, apa itu wajah Tuhan? Apa itu rupa Tuhan? Itu firman Tuhan. Jadi waktu engkau baca firman Tuhan, engkau sedang menghadapkan wajahmu. Tuhan sedang menghadapkan wajahnya kepadamu. Jadi tanpa engkau sadari, tanpa engkau terasa ada kemuliaan Allah dalam dirimu. Musa ketika dia ada di Gunung Sinai, saudaraku, 40 hari lamanya dia berdoa dan berpuasa. Di sana Musa mendapatkan akan perintah Tuhan, akan firman Tuhan. Yang dia ukir, yang dia tulis, yang Tuhan sendiri juga pada awalnya menulis itu di dalam loh batu. Dan ketika Musa mendapatkan firman itu, Tuhan berbicara kepada dia. Selama 40 hari dia berdoa berpuasa. Alkitab berkata wajah Tuhan, wajah Musa bercahaya. Sehingga orang Israel ketakutan memandang wajah Musa, saudaraku. Dan Musa harus menutup wajahnya dengan selubung supaya orang Israel tidak bisa memandang wajahnya. Saking wajah yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Oh, luar biasa Bapak Ibu. Saudara kasih Tuhan, ada banyak orang yang berpikir untuk mempercantik wajahnya supaya kelihatan wajahnya kinclong, wajahnya kelihatannya lebih segar, lebih kelihatannya lebih awet ya, lebih indah, lebih cantik menawan, memakai kosmetik yang mahal-mahal. Boleh-boleh saja. Tapi ketahuilah Bapak Ibu sekalian, buat apa engkau pakai kosmetik yang mahal-mahal, sementara hatimu penuh kebencian, hatimu penuh dengan kedendaman, hatimu penuh dengan kepahitan, hatimu penuh dengan berbagai macam kemarahan, sakit hati, akar pahit. Buat apa make up yang mahal-mahal? Tidak akan membuat engkau tambah cantik, menjadi indah. Saya tidak melarang saudara memakai make up itu. Boleh engkau memakai, tapi yang penting engkau menjaga hatimu. Supaya jangan sampai ada sesuatu yang merusak suasana hatimu. Katakan amin ya. Biarpun orang tidak bisa membeli kosmetik yang mahal, saudaraku. Tapi kalau dia setiap hari berjumpa dengan Tuhan, lewat firman-Nya, dia membaca firman Tuhan, maka itu membuat wajahnya itu bercahaya. Wajahnya itu ada kemuliaan Tuhan. Dan orang yang menatapnya, mereka akan merasa bahagia sekali. Mereka menatapnya, mereka akan beroleh seperti ada damai sejahtera. Nah, saya masih ingat Bapak Ibu, ketika waktu saya bekerja di sebuah kapal, dan saya dikontrak untuk 2 tahun keliling dunia, saudaraku. Namun saya yang belum sampai 2 tahun, baru 4 bulan. Saya belum sampai keliling dunia, baru sampai di Asia. Asia pun itu baru beberapa negara yang saya kunjungi. Pertama Singapura, kedua Thailand, ketiga Malaysia. Dan saya mengalami musibah kecelakaan. Tapi saya sungguh bersyukur kepada Tuhan. Lewat musibah kecelakaan itu Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya, menyatakan kuasa-Nya, menyatakan mujizat-Nya di dalam kehidupan saya yang tadinya dokter sudah vonis tidak ada harapan hidup. Ternyata Yesus memberi saya harapan untuk hidup. Dan pada waktu itu saudara-saudara, ketika saya ada di rumah sakit, teman-teman mereka menulis akan kesan-kesan mereka, saudaraku, ya. Salah satu yang mereka tulis dari teman-teman yang ada di kapal, karena kami datang dari ada 36 negara, saudaraku, ya. Dan salah satu orang Indonesia saya ada di dalamnya. Saudara, dan salah satu teman menulis bahwa ketika dia berpapasan dengan saya, waktu kami pergi ke ruangan makan, saudaraku,
saya berpapasan dengan dia, dia melihat wajah saya itu, dia melihat seperti wajah malaikat, saudaraku. Saya juga kaget, ya. Padahal wajah saya ini, menurut saya ini wajahnya biasa. Nah, apa yang membuat wajah ini bisa menjadi seperti wajah malaikat? Karena setiap hari saya membaca firman Tuhan itu, saudaraku. Nah, saya juga melihat seorang hamba Tuhan, pendeta, dan memang dia sudah almarhum, saudaraku, ya. Karena pada waktu saya lagi dia, dan pada waktu itu saya pas berpapasan dengan dia, waktu saya natap wajahnya, saya lihat wajahnya itu bercahaya, saudaraku. Nah, karena itu Bapak Ibu, tidak rugi kalau engkau mempelajari firman Tuhan, ya. Firman Tuhan itu akan buat wajahmu akan bercahaya, Pak, karena engkau sedang memandang wajah Tuhan. Makanya Bapak Ibu, Daud bilang, waktu aku bangun, kupandang wajahmu dan aku menjadi puas. Saudara, waktu engkau bangun, waktu engkau bangun di pagi hari, engkau berjumpa dengan Tuhan dulu. Ya, saudaraku, daripada engkau bengong, engkau pikir apa yang harus engkau lakukan, engkau pikir segala masalahmu gak akan selesai-selesai. Hidup ini memang banyak masalah, banyak pergumulan. Tapi kalau engkau mengutamakan Tuhan, engkau mencari firman di waktu pagi, di waktu malam, maka saya percaya Tuhan di waktu pagi, di waktu malam ada bersama dengan engkau. Katakan amin. Dia tidak akan pernah meninggalkanmu, temanmu, sahabat baikmu, orang-orang terdekatmu bisa meninggalkanmu. Tapi Tuhan tidak akan pernah bisa meninggalkanmu. Katakan amin, ya. Ada banyak orang kecewa setelah dia ditinggalkan oleh sahabat baiknya, saudaraku, ya. Soalnya kasih Tuhan, tapi orang-orang yang selalu, saudaraku, dia bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Katakan amin. Berapa banyak saudara percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita? Lambaikan tangan malam ini. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, baik. Mungkin sebelum saya lanjutkan, saya boleh mendengar suara Ko Anto. Ya, shalom Ko Anto. Puji Tuhan. Mike bisa dibuka, Ko Anto? Oke, ya, Ko Anto sudah bersama dengan kita, senang sekali. Ya, Pak Frans Angki juga sudah ada di sana, ya. Senang sekali malam ini, hati saya bahagia, saudaraku. Jadi ketika kita bertemu, Bapak Ibu, kita bisa ibadah, bisa saling melihat wajah kita satu dengan yang lain, ya. Apakah hari ini engkau sedang susah, engkau sedang sedih, engkau sedang khawatir, itu terlihat dari wajah, Bapak Ibu sekalian, ya. Tidak bisa ditutupi, Bapak Ibu sekalian. Engkau bisa bahagia, engkau bisa merana, itu terlihat dari wajah. Nah, karena itu Bapak Ibu, meskipun ada masalah, meskipun ada persoalan, Tuhan mau hari-hari ini engkau banyak merenungkan firman Tuhan. Orang Kristen yang tiap hari rajin untuk mendengar firman, mempelajari firman, maka itu tandanya dia sedang berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan yang penuh kemuliaan akan menghiasi wajahnya, sehingga wajah yang tadinya biasa itu menjadi indah. Bahkan wajah yang mungkin kelihatannya jelek, rupawan, tapi akan menjadi begitu sesuatu yang sangat menawan. Katakan amin, ya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, kalau kemuliaan Tuhan ada di dalam hidup kita, wow, itu pasti beda. Katakan beda. Nah, bedanya di mana? Karena saudara-saudaraku, kita dengan orang dunia itu beda, saudaraku. Orang dunia tidak ada kemuliaan Allah dalam diri mereka. Tetapi bagi kita sekalian malam hari ini, saya sangat meyakini, saudaraku, ada kemuliaan Allah di dalam diri kita sekalian. Amin, Bapak Ibu, ya. Oke, kita akan lanjut, ya. Haleluya. Dan saya nanti akan berdoa bagi saudara sekalian. Di akhir khotbah ini saya akan berdoa untuk saudara yang dalam pergumulan. Percaya bahwa doa sanggup untuk menggerakkan tangan Tuhan, menolong engkau, menggerakkan hati Tuhan untuk menyatakan kasih dan belas kasihannya atas hidupmu. Amin, ya. Haleluya. Saya percaya bahwa Tuhan mendengar doa kita semua pada malam hari ini. Yang percaya lambaikan tangan. Amin. Amin. Oke, mari kita akan lihat, ya. Cifung tetap semangat di sana, ya. Oke. Kita akan lanjut, ya, Bapak Ibu sekalian. Oke. Ya, kita akan lihat sampai mana ini kita. Kemuliaan Allah dinyatakan. Oke, kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam kebenaran, membuat orang percaya memandang wajah Tuhan, ya, dan menjadi puas saat apa dia bangun dari tidurnya. Karena apa? Dia melihat rupa Tuhan dalam firman-Nya yang membuat dia bahagia. Kalau engkau merasa suami tidak bisa membuat engkau bahagia, engkau merasa istri tidak bisa membuat engkau bahagia, engkau merasa anak tidak bisa membuat engkau bahagia, engkau merasa orang tuamu tidak bisa membuat engkau bahagia, engkau merasa menantu mertuamu tidak bisa membuat engkau bahagia. Nah, dengar baik. Siapa yang engkau rindukan untuk membuat engkau bahagia? Tidak ada yang lain.
Yang bisa membuat engkau bahagia adalah pribadi Tuhan. Ada orang-orang yang juga merasa kalau dia banyak uang dia bahagia. Oh, belum tentu. Ada lagi yang merasa kalau dia banyak harta melimpah, deposit di mana-mana dia bahagia. Oh, belum tentu. Orang bahagia bukan karena banyak uang, bukan karena banyak harta. Siapa nggak butuh uang? Siapa nggak butuh harta? Semua kita membutuhkannya. Amin. Tapi itu tidak akan pernah membuat engkau bahagia. Ada di luar sana orang yang punya harta banyak, punya uang melimpah, tapi hidupnya tidak bahagia, saudaraku. Kenapa? Karena hatinya kosong. Karena dalam hatinya tidak ada firman Tuhan. Nah, orang Kristen yang hatinya ada firman Tuhan, sudah bisa dipastikan dia pasti bahagia. Walaupun uang habis, harta berkurang, mungkin sudah hancur pekerjaan bisnismu, tapi selama engkau masih punya firman, Tuhan berkata engkau hidup. Katakan amin. Dan hidup kita ditentukan bukan dari kata orang, bukan dari kata dokter, tapi hidup kita ditentukan dari apa kata firman. Katakan amin. Karena itu jangan mau, saudara-saudaraku, ditipu oleh setan. Setan mungkin berkata bahwa kamu sakit tidak bisa disembuhkan, kamu sudah hancur tidak bisa dipulihkan, kamu sudah dalam keadaan sudah tidak ada lagi masa depan. Jangan percaya omongan tipuan setan. Tuhan selalu berkata itu yang baik, Tuhan berkata yang positif, Tuhan berkata yang benar. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, Tuhan ingin malam ini semua kita orang-orang percaya selalu mengatakan yang benar, bilang yang benar. Yang benar cuma firman Tuhan. Sekalipun engkau dalam persoalan hari ini engkau berkata dalam nama Yesus, Tuhanku sanggup menolong aku. Kalau Tuhan pernah menolong aku di waktu yang lalu, Tuhan yang sama akan menolong aku di hari ini. Dan Tuhan yang sama akan menolong aku di hari-hari akan datang. Katakan amin. Amin. Kalau orang lain ditolong Tuhan, aku juga akan ditolong Tuhan. Kalau orang lain disembuhkan Tuhan, aku juga disembuhkan Tuhan. Kalau orang lain dipulihkan Tuhan, aku juga dipulihkan Tuhan. Kalau orang lain diberkati Tuhan, aku juga diberkati Tuhan. Katakan amin. Ada kuasa di dalam mulutmu. Karena apa yang kau ucapkan itu adalah firman. Dan firman itu berkuasa. Dia menciptakan, meng-create dari yang tidak ada menjadi ada, saudaraku. Ya, yang tadinya kosong, plong, saudaraku. Tuhan ketika menaruh firman dalam mulutmu dan kau ucapkan itu, maka yang tidak ada menjadi ada. Meskipun yang ada sedikit, Tuhan ubah menjadi banyak. Meskipun yang ada kurang, Tuhan ubah menjadi melimpah. Sekalipun yang ada itu kecil, Tuhan buat menjadi besar, saudaraku. Bahkan yang ada rasanya tidak mungkin secara hitung-hitungan manusia di atas kertas, tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan, itu menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Sekalipun yang kau lihat, yang kau dengar, yang kau rasakan, yang kau alami rasanya mustahil. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan bagi engkau yang percaya, dan saya percaya tidak ada yang mustahil. Yang percaya lambaikan tangan, dan kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin ya. Jadi ini suatu rahasia kebahagiaan. Apabila saudara dan saya, di dalam hati dan hidup ini kita mengisi dengan firman Tuhan. Bilang, saya perlu firman Tuhan. Saya perlu firman Tuhan. Kalau saya, saudara-saudaraku, tidak merenungkan firman, saya tidak mengisi hati hidup saya dengan firman, saya tidak akan pernah bisa memberikan firman kepada saudara, ya. Apa yang mau saya berikan sementara hidup saya juga tidak ada firman, tidak akan mungkin, ya. Oke, mari kita lihat Bapak Ibu. Dan ini dapat kita pelajari kemuliaan Allah dalam kebenaran. Mari kita lihat dari ayat-ayatnya ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 21 ayat yang ke-22 sampai 24 di sana. Dari ayat-ayat ini kita akan temukan ada 3 kebenaran. Ada 3 kebenaran tentang apa, saudaraku? Tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Amin. Yang dulu engkau tidak ngerti, sekarang engkau jadi ngerti. Mengerti tentang apa? Kemuliaan Allah dalam kebenaran. Nah, siapa dia? Orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kebenaran. Mari kita lihat siapa dia. Yang pertama, ini ciri-cirinya. Dia adalah orang percaya yang, ciri yang pertama ini ya. Yang apa, saudaraku? Yang mendengar. Katakan mendengar. Mendengar kabar kedatangan hamba Tuhan, lalu kemudian menyambutnya dengan sepenuh hati. Ya, sepenuh hati atau sukacita. Mari kita lihat. Kisah Rasul 21 ayat 22. Mike bisa dibuka, Bros? Orang percaya yang orang yang percaya. Kisah Para Rasul 21 ayat 22. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Amin. Amin. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar. Jadi jemaat-jemaat itu mendengar bahwa engkau, ini adalah Paulus, hamba Tuhan,
telah datang kemari. Jadi ciri yang pertama dari kemuliaan Allah dalam kebenaran itu adalah ketika engkau dan saya mulai mendengar. Mendengar apa, saudaraku? Kabar. Kabar tentang apa? Tentang kedatangan hamba Tuhan. Dan setelah itu kamu bukan cuma dengar, tapi engkau menyambut dia dengan sepenuh hati. Nah, itu kebenaran, ya. Ada kemuliaan Allah di dalam kebenaran ini, saudaraku. Jadi ketika engkau menyambut hamba Tuhan dengan sepenuh hati, dia datang, kau sambut dia, Bapak Ibu. Itu sama saja engkau menyambut kehadiran Tuhan. Katakan amin. Nah, pada waktu Abraham tahu ada 3 orang utusan datang ke tempat dia, saudaraku. Nah, dia yang tahu ini adalah 3 orang malaikat datang, saudaraku. Dan Abraham menyambut mereka dengan sukacita, saudaraku. Dia suruh istrinya mengolah, saudaraku, daging kambing. Ya, daging yang menjadi kesukaan dari malaikat itu. Dan akhirnya disuguhkan, saudaraku. Dan Anda tahu, luar biasa. Abraham yang mandul, yang sudah mati pucuk, istrinya yang mandul. Ternyata pesan Tuhan kepada mereka, mereka akan punya anak tahun depan. Itulah Bapak Ibu, orang menyambut kehadiran Tuhan lewat utusannya hamba Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Katakan amin, ya. Amin. Saudara-saudara, mungkin hari ini kok ada merasa ada kemandulan dalam hidupmu. Kemandulan mungkin bukan secara fisik. Ya, sebagian besar kita ini kan sudah punya anak. Tapi mungkin kemandulan secara ekonomi, secara keuangan, secara bisnis, karir. Nah, dengar baik-baik. Kunci untuk engkau bisa mengalami keajaiban terobosan dalam keuangan, dalam bisnismu, ini kebenaran yang pertama, rahasia. Engkau mendengar kabar kedatangan hamba Tuhan, menyambut dia dengan sepenuh hati. Ya, itu kebenaran. Kalau engkau menyambut dengan sepenuh hati, saudaraku, tidak dengan segenap hati, dengan berat hati, Bapak Ibu, itu bukan kebenaran. Dan jangan pernah berharap engkau bisa diberkati oleh Tuhan. Katakan amin, ya. Saudaraku, saya melihat ada banyak contoh-contoh orang-orang yang menyambut kedatangan hamba Tuhan. Mereka lakukan dengan segenap hati dan Tuhan berkati mereka, ya. Kemarin kita mendengarkan kesaksian Ibu Indriani, dia cerita bagaimana dia diberkati Tuhan. Nah, saya percaya karena apa, saudaraku? Dia melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dia tahu menghargai hamba Tuhan, bahkan rumahnya dia sediakan tempat ibadah, dan juga ada satu kamar yang memang dia minta untuk ada hamba Tuhan di situ. Nah, saya melayani ada satu keluarga yang tinggal di daerah Margorejo Indah, saudaraku, di Raya Margorejo Indah, deretan Plaza Marina, saudaraku. Ini keluarga yang sangat cinta Tuhan. Saya mengikuti bagaimana perkembangan mereka, mereka sangat diberkati Tuhan, ya. Anak-anaknya diberkati Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena rumah mereka pakai untuk kebaktian, dan ada satu kamar yang memang mereka khususkan untuk hamba Tuhan di situ. Sampai hari ini, Bapak Ibu, mereka sudah pindah di Jakarta, dan meskipun di Jakarta, mereka di sana, kalau mereka datang ke Surabaya, mereka telepon saya, minta ketemu, dan kita doa di rumahnya. Lalu kemudian, Bapak Ibu sekalian, kita sharing firman Tuhan di situ, dan dari situ, Bapak Ibu, banyak sekali kunjungan malaikat Tuhan di dalam rumah itu, dan dia bawa salah satu anaknya yang paling kecil ke sorga. Dan mereka melihat bagaimana keindahan sorga luar biasa, saudaraku. Dan benar-benar, saudaraku, meskipun mereka di Jakarta, mereka selalu minta kalau saya datang ke Surabaya, mampir ke rumahnya untuk mendoakan rumah itu, saudaraku. Dan mereka sangat diberkati Tuhan, ya. Mereka punya rumah, itu jalan raya sampai tembus di belakang, saudara. Rumahnya besar sekali. Dan luar biasa, saya percaya bukan cuma keluarga ini aja yang diberkati Tuhan. Saya berdoa supaya semua yang hadir juga diberkati Tuhan. Amin. Yang mau diberkati Tuhan, lambaikan tangan. Bilang, saya mau diberkati Tuhan. Haleluya. Yes. Amin. 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 Ya. Dere Gusti ora rugi. Amin, saudaraku. Oke, mari kita lihat yang berikutnya, ya. Haleluya. Haleluya. Oh, praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan, sungguh indah. Kami bersamamu pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oke. Wow, ini banyak sekali pesan yang masuk, ya. Jadi kadang-kadang terputus signalnya. Jadi saya harus cepat-cepat hapus data-data yang masuk dari WA itu, Bapak Ibu, ya. Oke. Ya. Ya, kita sudah sampai di mana, Bros? Nomor 2. Poin kedua, ya. Oke. Ya. Setelah mendengar, sekarang kita lihat siapa dia, ciri yang kedua. Dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kebenaran. Yang kedua ini dia.
Dia melakukan hal yang berkenan pada Tuhan. Ya, saya ulangi sekali lagi. Melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan sesuai petunjuk dari Tuhan yang dikatakan kepadanya. Jadi ini teman-teman Paulus, mereka dapat petunjuk dari Tuhan dan mereka menyampaikan itu, saudaraku. Itu adalah kehendak Tuhan, ya. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 21 ayat 23. Ya, Kisah Para Rasul 21 ayat 23. Sebab itu, lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Amin. Amin, ya. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan. Nah, rupanya mereka mendapatkan petunjuk Tuhan dan mereka katakan kepada Paulus. Saudara kasih Tuhan, melakukan apapun yang berkenan pada Tuhan, itu selalu lakukan sesuai kehendak Tuhan. Ada banyak orang seringkali mereka mengalami banyak hal yang menyakitkan, banyak hal yang menyedihkan. Mereka akhirnya mengalami kekecewaan, saudaraku. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan sesuai kehendak Tuhan. Mereka tidak mengikuti petunjuk Tuhan dan itulah sebabnya mereka gagal, ya. Ada yang di Alkitab, saudaraku, Petrus, dia tidak mengikuti petunjuknya Tuhan. Dia mencoba dengan kekuatan sendiri. Dia mencoba menangkap ikan, saudaraku. Alkitab berkata semalam-malaman tidak ada satu ekor ikan pun yang dia tangkap. Kenapa? Karena dia mencoba dengan kekuatan sendiri, dia mencoba dengan kemauan sendiri. Dan Petrus gagal, ya, alias gagal total. Tapi setelah dia datang pada Yesus, Yesus tanya, berapa banyak ikan yang kamu tangkap, Petrus? Petrus berkata dengan malunya, dengan sedihnya, dengan kecewanya, dibilang tidak satu ekor pun yang aku tangkap. Dan Yesus katakan sekarang bertolak ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu. Ketika Petrus nurut, dia mengikuti maunya Tuhan, kehendak Tuhan, bukan kemauan dia sendiri. Dan Alkitab berkata Petrus dan teman-temannya mereka menangkap sejumlah banyak ikan, sejumlah besar ikan. Saudaraku, dan mereka tarik masuk ke dalam perahu mereka dan perahu mereka hampir-hampir tenggelam. Dengar ini Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah memberkati engkau, tidak ada yang bisa menghambat berkatmu. Tapi kalau engkau tidak ikut kehendak Tuhan, engkau ikut keinginanmu sendiri, maka jangan pernah engkau berharap untuk memperoleh hasil yang akan memuaskan engkau, saudaraku. Engkau tidak akan pernah bisa berhasil kalau engkau ikut kehendak sendiri. Maka itu Bapak Ibu, kita perlu ikut kehendak Tuhan. Amin, ya. Haleluya, supaya kita diberkati Tuhan. Amin. Yang mau diberkati Tuhan, lambaikan tangan, bilang saya mau diberkati Tuhan. Amin. Yang ketiga, saudaraku, mari kita lihat. Nah, ini yang ketiga, ciri dari orang yang, saudaraku, mengerti kemuliaan Allah dalam kebenaran. Yang ketiga, dia adalah orang yang membuktikan. Membuktikan apa, saudaraku? Dia membuktikan kebenaran bahwa ia tidak bersalah. Dengan apa? Dia menanggung rekan-rekannya. Jadi ini Paulus difitnah bahwa dia ini mengajarkan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Nah, untuk membuktikan bahwa Paulus ini adalah benar, saudaraku, dia melakukan ini, apa yang dikatakan dalam ayat ini. Mari kita lihat, ya. Kisah Rasul 21 ayat 24. Ya, Kisah Para Rasul 21 ayat 24. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu. Halo? Ya, pentahiran. Ya, terus? Pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka dan tanggunglah biaya mereka. Sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya, maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Amin. Amin. Ada orang yang susah hatinya karena difitnah, saudaraku, karena dituduh. Saudara Tuhan, padahal tidak demikian, Bapak Ibu sekalian, ya. Saudara dan Paulus harus membuktikan kebenaran ini bahwa ia tidak bersalah. Dengan apa? Dia menanggung rekan-rekannya, jadi mereka membuat pentahiran, saudaraku. Jadi rekan-rekan ini mencukur rambutnya sebagai tanda bahwa mereka ini sedang mentahirkan dirinya. Nah, saudara, jangan takut. Orang boleh katakan apapun tentang saudara. Orang boleh katakan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang jahat, hal-hal yang menjadi dusta, saudaraku, ya. Mereka membuat kabar bohong, kabar hoax. Jangan takut Bapak Ibu sekalian. Selama engkau mengerti kemuliaan Allah dalam kebenaran, kebenaran itu akan muncul, ya. Emas itu biar ditaruh di dalam api, biar ditaruh dalam air, di dalam debu, di dalam serbuk, di dalam tanah, dia tetap emas. Emas itu tetap emas, tidak bisa berubah, saudaraku. Artinya apa, saudaraku? Kebenaran, walaupun orang mencoba untuk menyelewengkan, saudaraku,
memutarbalikan kebenaran, kebenaran akan muncul, ya. Karena itu Bapak Ibu dengar baik-baik. Selama engkau benar, jangan takut, Tuhan akan bela engkau. Selama engkau benar, Tuhan akan ada di pihakmu. Katakan amin. Selama engkau benar, engkau akan lihat doamu berkuasa. Selama engkau benar, engkau akan lihat mujizat-mujizat ajaib akan terjadi. Asal engkau benar dulu. Yang membuat engkau benar itu karena apa, saudaraku? Engkau sadar bahwa engkau perlu Tuhan dalam hidup ini. Kau tinggalkan semua dosa-dosamu dan engkau berjanji tidak akan melakukan lagi. Dan engkau mau ikut hidup menurut kemauan Tuhan. Maka disitulah engkau menjadi orang benar. Amin. Dan doamu berkuasa. Mari kita lihat apa hasilnya. Ini dia hasil yang pertama, Bapak Ibu. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudara-saudara, dia menyambut dengan sukacita kedatangan seorang hamba Tuhan. Ya, ini hasilnya. Ada sukacita saat dia berjumpa dengan hamba Tuhan. Mari kita lihat Kisah Rasul 21 ayat yang ke-22. Iya, Kisah Para Rasul 21 ayat 22. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Amin. Amin. Itu yang pertama ya. Yang kedua, mari kita lihat. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, saudaraku, ini hasilnya ya. Dia memiliki orang yang telah memiliki komitmen yang bernasar bagi Tuhan. Bernasar itu artinya bersumpah, berjanji, saudara, untuk tetap melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Kita lihat Kisah Rasul 21 ayat 23. Ya, Kisah Para Rasul 21 ayat 23. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Amin. Nah, ini kabar baik Bapak Ibu sekalian ya. Ada orang-orang yang berdoa, doanya itu kok belum dijawab-jawab Tuhan. Kenapa ya Tuhan ya? Tapi setelah dia mengerti rahasia ini, dia membuat nasar. Nasar itu sebuah perjanjian, sebuah komitmen dengan Tuhan, sebuah sumpah. Dia bilang ini, Tuhan, ini contohnya Yakub. Kalau engkau menyertai aku dan aku bisa pulang dengan selamat ke rumah orang tuaku, maka aku berjanji, aku akan membuat mezbah bagimu. Dan di atas mezbah itu akan kupersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan ternyata doa dari Yakub ini dikabulkan Tuhan. Dia boleh pulang dengan selamat sampai di rumah orang tuanya. Ya, ini yang pertama. Ada contoh yang kedua, ada seorang bernama Yeftah. Yeftah dia anak dari lahir dari seorang anak perempuan pelacur, saudaraku. Dan itulah sebabnya, saudaraku, saudara-saudaranya tidak menyukai Yeftah karena Yeftah ini ibunya seorang pelacur dan saudara-saudara mereka tidak mau jadikan Yeftah menjadi raja. Dan akibatnya apa? Yeftah itu pergi meninggalkan mereka, dia menggabungkan diri dengan para geng-geng, gerombolan-gerombolan, mafia-mafia kejahatan itu, dan dia menjadi pemimpin mereka. Nah, suatu hari ketika orang-orang Israel diserang musuh, mereka ketakutan, saudaraku. Mereka datang pada Yeftah, mereka bilang, Yeftah, kamu yang memimpin kami, kamu yang menolong kamu, melepaskan kami dari tangan musuh. Kamu yang menjadi pemimpin kami. Yeftah bilang, kamu kan dulu menolak saya, tapi sekarang kenapa kamu mau menjadikan aku pemimpinmu? Dan Yeftah bilang, oke, saya akan maju bersama dengan kalian menghadapi musuh itu. Lalu dia janji gini, Tuhan, kalau sampai engkau menyertai aku, dan aku pergi berperang, dan aku bisa menang atas musuh-musuh, maka apa yang pertama kali keluar dari pintu rumahku akan kupersembahkan bagi Tuhan. Soal lihat, Yeftah dengan dia bernasar seperti itu, saudaraku. Dan ternyata Tuhan kabulkan doanya dia. Dia bisa menang dalam pertempuran peperangan itu. Jadi Bapak Ibu, satu pelajaran yang kita bisa dapatkan malam ini, orang yang bernasar di hadapan Tuhan itu menunjukkan bahwa dia orang yang serius. Dia tidak main-main, saudaraku. Dia orang yang benar-benar dengan sungguh-sungguh hati. Dan Tuhan kebanyakan paling cepat mengabulkan doa orang yang bernasar ini. Ya, malam ini coba Anda renungkan. Kalau selama ini doamu belum didengar oleh Tuhan, coba renungkan ini. Mungkin ada sesuatu yang belum engkau lakukan dengan segenap hati. Bernasarlah kepada Tuhan, bukan kepada manusia, bukan kepada pendeta. Kau bernasar sendiri, berjanji kepada Tuhan. Dan soal lihat nanti, apa yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupanmu. Katakan amin ya. Wow, dahsyat sekali ya. Oke, kita lihat yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu sekalian ya. Yang ketiga, ini di ayat yang ke-24. Saya akan sampaikan, orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia tahu Tuhan membela dia dari fitnahan orang, dari fitnah ya, dari fitnahan orang yang menentangnya. Ya, itu dalam Kisah Rasul 21 ayat 24. Jadi jangan takut, Tuhan bela saudara, Tuhan ada di pihakmu ya. Dan mari kita lihat ayat ini
Kisah Rasul 21 ayatnya yang ke-24. Oke. Sebentar ya, ini saya munculkan. Haleluya, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan sekali lagi. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Amin. Oke, ini yang terakhir. Silakan Ibu Rosalin bisa memperdengarkan ayatnya dan nanti Pak Frans Angki akan berdoa ya buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di malam ini. Ya, orang. Ya, ayat Ya. yang ke-24. Kisah Kisah para Rasul Rasul 21 ayat 21 ayat 24. 24. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya, maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Amin. Amin. Jadi kalau engkau pernah menjadi korban orang memfitnah saudara, orang memutarbalikkan kebenaran, jangan takut ya. Pada akhirnya mereka akan menyadari bahwa engkau tidak akan bersalah. Amin, saudaraku ya. Saya masih ingat tentang kopi sianida, ya saudaraku ya. Kopi sianida yang membuat seorang yang bernama Mirna akhirnya meninggal di situ. Jadi teman sahabat baiknya Jessica difitnah, saudaraku. Bahwa Jessica inilah yang memberikan racun dalam kopinya Mirna, saudaraku. Tapi puji Tuhan akhirnya kebenaran terungkap, saudaraku. Jessica tidak bersalah, saudaraku ya. Nah, ini ada sedikit permainan, saudaraku, dan akhirnya terbongkar semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, kebenaran tidak bisa disembunyikan. Kebenaran akan muncul. Jadi kalau dulu orang fitnah saudara, buktikan bahwa engkau tidak bersalah. Tuhan ada bersama dengan engkau. Karena itu kita belajar malam ini, kemuliaan Allah dalam kebenaran ya. Selama engkau tinggal dalam kebenaran, jangan takut. Tuhan akan menyatakan kebenaran atasmu. Dulu engkau dianggap orang jelek, dianggap orang tidak baik, tapi ketika engkau belajar firman, orang akan melihat ternyata apa yang mereka tuduhkan, apa yang mereka sangkakan, apa yang mereka fitnahkan tidak benar semuanya. Ya, oke, kita akan berdoa bersama-sama. Pak Frans Angki akan berdoa buat firman Tuhan ini. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mari kita aminkan firman Tuhan ini. Bapak Surgawi, terima kasih ya Bapak. Ajari kami Tuhan Yesus dalam kebenaran ya Bapa. Firman-Mu begitu baik dan indah bagi kami Tuhan Yesus. Malam hari ini kami mendapat berkat daripada-Mu ya Bapa. Penuhi Ya, hidup Yesus. kami, penuhi ruangan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa terima kasih Tuhan. Bapa mau berkati PS John Sarbunan yang sudah membawa firman bagi kami Tuhan Yesus. Berarti berikan kekuatan yang baik bagi dia Tuhan bersama keluarganya ya Bapa. Istri dan anak-anaknya ya Tuhan Yesus. Biar dia selalu menyertai-Mu di dalam memberitakan firman-Mu kepada kami orang-orang Ya Yesus. anak-Mu yang belum mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Bapa di surga ajari kami Tuhan Yesus lebih baik lagi Tuhan. Amin. Kami bisa menampung hamba-hamba Tuhan dalam Ya rumah Yesus. kami ya Tuhan Yesus Ya menjadi Yesus. ibadah bagi-Mu ya Bapa. Ya Yesus. Yesus terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan berpisah Tuhan satu sama yang lain Bapa. Bapa berkati kami semua Tuhan Yesus di dalam kasih dan kuasa-Mu. Peliharalah kami ya Bapa dari malam hari ini sampai besok pagi kami bangun mendapat kesehatan yang baik, tenaga yang baru daripada-Mu ya Bapa. Bapa di surga terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami ya Bapa. Di dalam nama Bapa, Anak dan Rohul Kudus kami berdoa. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bapak Frans Angki Kwarai Merin dari Kota Bekasi yang sudah menaikkan doa ya. Peneguhan firman setelah firman disampaikan. Oke. Mari kita kembali kepada host kita luar biasa Ibu Rosalin dari Jerman. Baik, bisa dibuka Bros. Ya.
Terima kasih kepada Bapak Angki yang telah membawakan doa peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima Dan kasih. Bu. ya, sama-sama. Terima kasih Bapak John yang luar biasa atas Praise puji-pujian dan firman Tuhan yang kami dengar. Kiranya boleh menjadi rema buat kami dan menjadi berkat buat kami semua. Dan setia melakukannya setiap hari. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam. Dan berkati keluarga besarnya, jauhkan dari segala Ya, kejahatan Yesus. dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dalam pergumulan dan berbeban berat, dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Terima kasih. Dan selanjutnya kami masuk dalam doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Sinliang dari Surabaya. Silakan Ibu Sinliang. Makasih Bu Rosalin. Sama-sama. Selamat malam semuanya. Selamat malam Ya, Pak selamat John. malam, Bu Siliang. Sama berdoa untuk profetik 1 dan profetik 2 dan diakhiri air. Yes. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Ya. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Siap lutut bertelut dan semua lidah mengaku Yes. adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Pura-pura dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena roh di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Sian Liang dari kota Surabaya. Tuhan berkati Ibu Sian Liang dan keluarganya ya. Sama-sama Pak John. Amin. Ya, terima kasih Bu Sinliang yang telah menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita sampai pada pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Bruri dari Jerman. Silakan Bapak Bruri. Halo, ya, terima kasih kesempatan diberikan pada saya oleh Ibu Rosalin. Salam semuanya, selamat malam. Ya, Sekarang shalom. kita
menaikkan pengumuman info gereja. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte perpuluhan misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening gereja BCA gereja CLCC di 0331 2684401 atau via rekening OVO gereja CLCC di 0813 30692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirlah ibadah CLCC Zoom online buka setiap hari di waktu pagi pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat dan di waktu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sintan ini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan atau bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial happy birthday Februari 2024, Pastor John Sarbonan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Siapa lagi menyusul hari ulang tahun? Harap menghubungi Ibu Sintanini Sulistowati di 0859-642770805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang sudah disampaikan oleh Bapak Bruri dari Jerman, orang tua kita ya. Mereka dari Jerman, nanti kita doakan bulan depan mereka datang ke Indonesia. Kita berjumpa ya di Surabaya dengan Pak Bruri dan Bro Salin. Amin. Tuhan berkati Pak Bruri dan Bro Salin. Amin. Ya, terima kasih Terima Pak kasih John. Pak John. Amin. Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Amin. Ya, terima kasih kepada Bapak Bruri yang telah membawa pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita sudah sampai pada akhir, yaitu doa berkat. Dan sebelum doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu seiman. Dan terima kasih kepada Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa ibadah ini mulai dari awal hingga akhir berjalan dengan baik. Dan tiba saatnya kami akan menerima doa berkat dari Gembala kami, Pastor John Sarbonan. Silakan Bapak John. Ya, Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama ya persiapkan hati kita. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Puji Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kita ya malam ini. Dan mari saudaraku, apa yang menjadi permohonanmu, pergumulanmu, kita bersama-sama datang pada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan, kuasa Tuhan bekerja ya untuk menolong kita semua yang hadir di malam hari ini. Percaya bahwa ada mujizat yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu, karena Tuhan hendak mencurahkan kasih-Nya, kuasa-Nya, mujizat-Nya bagimu. Haleluya. Oh yes, percaya pertolongan Tuhan telah tiba bagi saudara-saudara sekalian malam hari ini. Mari saudaraku, di tanganmu ada kuasa Tuhan, di hati pikiranmu ada kuasa Tuhan. Buka tanganmu sekarang, karena Tuhan mau memberkati apa yang kau kerjakan dengan tanganmu. Tuhan mau membuat engkau berhasil dengan apa yang engkau lakukan dengan tanganmu.
Tuhan mau Bagus. membuat engkau bertambah-tambah dengan apa yang kau kerjakan dengan tanganmu. Dalam nama Yesus, terima malam ini Pak Bruri, Bu Rosalin, Cifung, Amin. Ci Erna, Bu Yeti, I receive. terima malam hari ini. Ko Anto, engkau terima malam ini. Pak Frans Angki, engkau terima malam ini. Di tanganmu ada kuasa Tuhan. Pak Lubis, engkau terima malam ini. Ibu Marta, Ko Hendy bersama Ci Angel, engkau terima malam ini ada kuasa Tuhan. Ibu Sinta, Ci Siang Liang bersama keluarga, engkau terima kuasa Tuhan malam ini. Ibu Miliawati, anak-anak Yohanes Smith James, dan semua teman-teman yang sudah hadir malam ini. Aku berkata, Tuhan membuat engkau bertambah-tambah dan tidak akan berkurang-kurang. Tuhan membuat engkau naik dan tidak akan turun. Tuhan membuat engkau berhasil dan tidak akan gagal. Tuhan membuat engkau menang dan tidak akan kalah. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Tuhan membuat engkau tetap sehat dan tidak akan sakit. Tuhan membuat engkau mengalami dalam nama Yesus kelimpahan dan bukan kekurangan. Tuhan membuat engkau tetap kuat dan tidak akan lemah di dalam nama Yesus. Tuhan akan membuat engkau mengalami kemujuran, bukan kemalangan. Di dalam nama Yesus, dijauhkan dari segala penyakit, dijauhkan dari segala belalang pelahap, belalang penggerip, belalang pelompat, belalang pintahan, segala roh kebangkrutan, go, keluar. Dalam nama Yesus, kutuk-kutuk kemiskinan, kutuk-kutuk sakit penyakit, sudah dikalahkan, sudah dihancurkan. Aku berkata sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, pria dan wanita malam ini, engkau adalah orang-orang yang luar biasa. Tuhan bawa engkau bergerak di dalam kemuliaannya. Akan ada terobosan-terobosan dalam keuanganmu. Akan ada terobosan-terobosan dalam bisnismu, ekonomimu, dalam karirmu. Akan ada satu peningkatan yang luar biasa. Dalam nama Yesus, pintu-pintu yang tertutup sedang terbuka. Jalan-jalan yang buntu sedang terbuka di dalam nama Yesus. Tuhan sedang menyelesaikan masalahmu. Tuhan sedang menghalau segala angin badai kehidupanmu. Semuanya akan berakhir dalam nama Yesus. Engkau tidak akan selama lagi menangis. Engkau tidak akan selama lagi mengalami kesukaran, kesulitan. Tuhan menyertai engkau. Imani, tahun 2024 ini adalah tahun kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, mari saudara angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Mari Tuhan memberkati anak-anakmu, sebentar mereka akan beristirahat. Dan Pak Bruri, Bu Rosalin juga akan beraktivitas di waktu Jerman, waktu siang di hari waktu Jerman dalam nama Yesus. Sertai mereka semua. Dan kami pun akan beribadah besok pagi, menyambut kehadiran Tuhan seperti firman Tuhan. Pada waktu kami bangun, Tuhan membuat wajah kami menjadi puas karena kami memandang Tuhan. Mari Bapa, ini doa kami kepadamu, berkati teman-teman yang akan melayani besok pagi, dan juga besok malam ada perjamuan kudus, berkati dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Terima kasih Pak Bruri, Bu Rosalin, Pak Anto. Ya. Berkati Cifung. Tuhan Pak Frans berkati. Angki, Pak Lubis. Terima kasih, Pak Ya. Sejo. Tuhan berkati Pak Lubis, semangat ya. Tuhan Yesus Ci berkati Angel. semuanya. Andi. Hermanto. Tuhan berkati Ko Anto, salam buat Makasih, keluarga Mas. juga. Ya. Sama-sama, Ci Angel ya. Semua. Oke, semangat Lubis, Pak teman-teman. Lubis, ya. Ya, Pak Bu Sinta, Lubis. ya. Kami Mm, doakan Cik, anaknya ya, Keren ya, cepat Johan. sembuh ya, Pak Amin. Lubis. Terima kasih, Pak Sejo. Ya, puji Tuhan. Pak Yanto, Sianto. Ya, Bapak Pak Franky, Sianto ya. ya, Ko Anto. Tuhan God berkati. bless you all. God bless you God bless you. all. Sampai kita ketemu Semangat lagi ya. ya. Semangat teman-teman. Ya. God bless you all. Ibu Erna. Bye-bye. Ya, Ibu Ci Yeti. Erna, Bu Yeti, sama Ya. Cipung. Mereka lagi jalan-jalan ya. Iya kayaknya. Oke, ya. Ya, Oke. terima kasih teman-teman. Ya, Selamat beristirahat ya. istirahat. Selamat malam. Sampai jumpa lagi. God bless you, Ko Anto. Bye-bye. Tuhan punya rencana indah atas hidupmu ya. Bye-bye. Amin. God Bye-bye. bless you. Amin. Bye. Bye.